nuwun, sedulur semua dimanapun panjenengan berada, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang puasa. Bagaimana puasa itu bisa berhasil menurut pandangan kita. Jadi untuk penilaian keseluruhan nanti biarlah Tuhan kita atau Allah kita yang menilai. Tapi setidaknya manusia punya gambaran untuk keberhasilan puasa. Nah, saya akan bahas yang pertama kali puasa zaman leluhur dulu, zaman nenek moyang kita dulu dengan puasa sekarang bedanya apa? Kalau puasa zaman leluhur kita dulu itu adalah gaya hidup, pola hidup orang tua zaman dulu untuk menjaga kesehatan. Jadi intinya bahwa puasa itu untuk menjaga kesehatan. Sehingga dengan niatan yang tulus dan kuat, maka banyak orang dulu yang berhasil dalam puasa karena sudah menjadi pola hidup, entah sebulan sekali, bahkan ada yang seminggu sekali. Karena sudah mengerti kepentingan dari organ-organ kita dan tidak akan memberikan beban yang berlebihan terhadap organ-organ dalam kita. Dan disadari bahwa asupan makanan yang ke dalam tubuh itu adalah sumber energi. Tapi kita harus memfilternya. Tidak semua bisa masuk. Nah, inilah yang dilakukan oleh leluhur kita. Makanya leluhur kita selalu berhasil dan banyak sekali yang berpuasa. Puasa itu sudah menjadi hal yang lumrah. Karena memang pola hidup untuk menjaga kesehatan. Sehingga dari situ kita lihat usia dari leluhur kita itu bisa 100 lebih. 125, bahkan ada yang 200. Karena itu tadi, pola menjaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, dengan niatan tertentu untuk memperoleh tujuan tertentu yang kuat. Misalnya ilmu kesaktian, misalnya bisa mendatangkan kesejahteraan, menyelesaikan permasalahan, itu dengan puasa. Karena puasa pada dasarnya adalah meredam, mengontrol apa yang ada dalam pikiran, hati, dan bahkan sampai makanan yang masuk. Itu kita kontrol. Kalau berlebihan, kita redam. Jangan sampai dalam puasa itu ada emosi, ada nafsu yang berlebihan, ada keinginan yang terlalu tinggi. Jadi niatan tertentu pada satu tujuan tertentu, misalnya mendapatkan mendapatkan penyelesaian dari sebuah masalah, ya udah. Beliau leluhur kita meminta kepada Gusti Allah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan itu. Dan memang tanpa disadari, tidak tahu dari mana, ada nanti penyelesaian. Nah, itu puasa menurut leluhur kita zaman dulu. Sedangkan sekarang, kenapa banyak orang yang berpuasa tapi menemui kegagalan? Karena pola menjaga kesehatan kita sudah berbeda. Satu itu. Yang kedua, asupan makanan juga sudah berbeda. Kalau sekarang semua makanan rata-rata ada bahan pengawet. Bahan pengawet itu tidak bisa hancur dan itu akan menumpuk dalam tubuh kita. Semakin menumpuk, fisik kita semakin tidak kuat.
Sehingga membuat sekarang usia sekarang rata-rata adalah 90 tahun sudah mentok. Karena itu tadi, bahan pengawet. Bahkan sampai ke beras, sampai ke nasi pun ada bahan pengawetnya. Sehingga kalau dimakan, kalau orang tua dulu kita makan satu kepal nasi itu bisa bertahan 24 jam. Kalau sekarang satu kepal nasi hanya bertahan 15 menit sampai 10 menit, nanti lapar lagi. Itu bedanya. Kemudian berikutnya, niatan yang tulus, bukan niat karena roboh-roboh gedang kalau Jawa bilang, ikut-ikutan. Karena ini dianjurkan untuk berpuasa. Jadi puasanya hanya sekedar ikut-ikutan, tidak ada niat yang tulus. Artinya ya sekedar hanya menjalankan saja. Jadi kalau kita lihat akan sia-sia. Nah, yang paling krusial pada saat puasa adalah menjelang buka puasa. Ini yang kadang-kadang orang tidak mengontrol sampai ke situ. Begitu nanti jam 6 mau buka, jam 4 sudah cari makanan yuk. Sana ke sana, aku ingin ini, ingin ini. Nah, keinginan ini sebetulnya yang bisa membatalkan puasa panjenengan. Ya, ini munculnya di akhir-akhir. Saat akan buka puasa itu. Nanti di jalan senggolan dengan orang marah. Nah, inilah yang membuat panjenengan itu rata-rata gagal dalam puasa sebetulnya. Pada saat hampir buka puasa ini waktu-waktu krusial. Keinginan yang berlebihan, emosi di jalan. Nah, jadi antisipasinya bagaimana supaya kita bisa berhasil menurut kita dalam berpuasa? Yang pertama, jalankan dengan niat yang tulus bahwa kita berpuasa atas perintah agama ataupun niat kita sendiri. Yang kedua, persiapkanlah semua bahan yang untuk buka puasa di rumah. Karena buka puasa itu tidak harus makanan yang berat. Makanan yang ringan itu bisa. Yang ketiga, antisipasi pada saat akan buka puasa kita jangan keluar karena godaannya ada di luar itu. Banyak makanan yang dijajakan, kita bingung, kita ingin ini. Lama-lama malah kita tidak merasa bahwa puasa kita itu sudah batal. Nah, kemudian berbuka itu jangan dengan air es. Kalau tidak ingin mesin di tubuh Anda cepat hancur, itu jangan air es. Karena pada saat panjenengan menjalani puasa, itu semua energi bergerak, semua aliran darah itu bergerak dengan stabil. Ketika panjenengan bekukan dengan hawa dingin dalam tubuh panjenengan, apa yang terjadi? Panjenengan bisa pikirkan itu. Lebih baiknya air putih tanpa rasa 1 gelas, kalau bisa hangat, karena kerja dalam keadaan stabil itu menimbulkan energi listrik atau kehangatan sebesar 0,05 volt.
Jadi kita sesuaikan, minumlah air hangat dulu. Sampai 15 menit, 30 menit baru silahkan penjenengan bisa makan yang ringan dulu. 2 jam setelah itu monggo silahkan makan yang berat. Itu menurut saya. Sehingga saya beranggapan bahwa kebiasaan puasa selama ini sudah melenceng jauh dari kebiasaan puasa yang awal-awal dulu. Jadi kita akan merasakan semakin kekosongan dalam hati kita. Kita hanya dapat pucatnya, kita hanya dapat lelahnya, tapi tidak dapat berkahnya, tidak dapat rahmatnya. Demikian sedulur, silahkan direnungkan. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.